Di dunia per-YouTubean, tidak menutup kemungkinan setiap karya konten kreator kita yang kita upload itu mengundang suatu kritikan. Nah, melalui kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tips dan kiat bagaimana mensikapi kritik di dunia per-YouTubean, khususnya di konten kita. Lebih jelasnya ikuti ya video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan dunia per-YouTubean, memang dalam hasil karya konten kreator yang kita upload di channel kita tidak menutup kemungkinan mengundang komentator-komentator yang ada di luar sana. Komentator-komentator yang ada itu bisa saja negatif, kan begitu teman-teman. Namun di sini perlu kita sadari bahwa setiap komentar negatif itu belum tentu tidak baik, tetapi bisa saja itu baik untuk kita. Tinggal kita bagaimana mensikapi setiap komen yang ada. Nah, kalau saya perhatikan, kalau saya analisis, ya komentar negatif itu sejatinya ada dua teman-teman. Kalau saya menanggapi loh ya. Jadi artinya komentar negatif ini saya tanggapi secara positif. Ada dua. Memang ada yang bersifat kritik, ada yang bersifat semacam hinaan, cemoohan, atau istilahnya yang meremehkan begitu loh ya. Nah, di sini kalau saya lihat komentar negatif ini tidak ada salahnya kan kita mampu mengkualifikasikan hal tersebut. Artinya mana kritikan, mana hinaan, mana cacian, mana makian. Maksud saya seperti itu. Nah, bagi kita yang ingin maju dan berkembang tentu tidak anti yang namanya kritikan. Menurut saya seperti itu. Karena salah satu hal yang mendasar yang menjadikan kita bisa maju itu karena ada pematik yang namanya pematik kritikan gitu loh teman-teman. Nah, kritikan itu ya seperti saya katakan ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau yang namanya kritikan yang positif itu bisa jadi memberikan masukan kepada kita gitu loh teman-teman. Masukan, memberikan saran itu sebetulnya bukan kritik negatif, tetapi dia itu sebenarnya kritik positif. Nah, oleh sebab itu kita harus benar-benar mampu berpikir atau berjiwa besar bagaimana sih mensikapi semua masukan-masukan yang ada itu, terutama kan konotasinya kan sudah negatif ya. Kalau kita bicara tentang kritikan, cenderung orang mengasumsikan bahwa itu merupakan kritikan yang negatif, padahal belum tentu. Memang tergantung sih bagaimana kita menerima secara psikologis tentang kritikan itu. Kalau saya secara pribadi tidak hanya di kehidupan per-YouTubean, di kehidupan nyata itu pun kita itu berkarya atau berprestasi tidak bebas yang namanya kritikan ya. Kita diam diri pun juga tidak bebas dari kritikan. Jadi saya pikir kita harus hidup berdampingan dengan kritikan ketika kita ingin maju gitu loh teman-teman, maksud saya. Ya, itu yang saya terapkan selama ini. Karena menurut saya kritikan itu sebagai pematik ya, penyulut istilahnya, pematik atau penyulut menjadikan pribadi kita itu selalu berusaha melakukan perbaikan. Seperti itu. Ambil contoh nih misalnya, saya pernah di kelas itu, mahasiswa saya itu berkomentar, "Bu, minta tolong dong materinya yang disampaikan itu yang ada di channel tidak terlalu kaku misalnya. Atau konten-konten yang diupload itu tidak kaku begitu." Saya jujur kalau ada anak seperti itu, saya ajak duduk bersama, sharing bersama, karena saya mengawalinya, meresponnya itu secara positif. Kalau misalnya kita negatif kan jadinya sewot gitu. Saya pikir sewot tuh nggak solusi. Jadi diajak duduk bersama, malah memberikan masukan. Terus bagaimana enaknya ini mas? Misalnya, menurut saya ibu coba nanti waktu ngedit nanti ditampilkan apa yang dimaksudkan, kasih gambar atau kartun dan lain sebagainya begitu. Terus kemudian saya introspeksi diri,
Kalau seperti itu berarti kan saya harus belajar. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, melalui kesempatan kali ini saya langsung saja ingin berbagi tips dan kiat bagaimana menghadapi komentar negatif di YouTube. Yang pertama, introspeksi diri. Artinya begini teman-teman, introspeksi diri. Setiap kritikan yang seperti yang saya katakan di prolog tadi, kan tidak selamanya itu bersifat negatif. Artinya bisa jadi ditujukan ke kita, ya tujuannya untuk membangun channel kita gitu loh. Mungkin kreativitas kita membuat video ini terlalu monoton begitu ya, atau mungkin terlalu kurang bisa apa ya istilahnya mempunyai seni atau seperti apa gitu ya. Selama masukan itu bisa kita upayakan dan bisa realistis, tetap tidak mengurangi rasa percaya diri atau menjadi diri sendiri. Selama kita mampu ya harus kita respon secara positif gitu loh teman-teman. Jadi menurut saya komentar negatif itu kita pilah ya, kita akui bahwa itu sebagai sarana introspeksi diri kita, sarana untuk perbaikan channel kita. Intinya begitu. Ya seperti yang saya katakan tadi, ada mahasiswa saya memberikan masukan, Bu, tolong ya Bu, kalau bisa jangan monoton. Karena sempat ketika saya bantu share di teman-teman kos saya, satu kontrakan atau satu kos itu mengatakan terlalu monoton, membosankan gitu. Saya juga berpikir, karena ya jujur juga sih kemampuan saya membuat video itu proses perekamannya seperti itu, dan keterbatasan editnya awal-awal ngevlog ya memang seperti itu gitu loh teman-teman. Namanya masukan kan nggak mesti jelek kan, ada bagusnya. Kalau kita hidup nggak mau kritikan atau komentar negatif, kita dipuji-puji terus kapan kita maju, kira-kira seperti itu ya. Karena perlu kita pahami bahwa dalam kehidupan bersama ini, tingkat pemahaman, tingkat pengertian orang itu berbeda-beda. Berangkatnya orang itu latar belakangnya juga berbeda-beda. Karena latar belakang orang itu berbeda-beda, tentu akan mempengaruhi mindset dan pola pikir seseorang, begitu loh. Mungkin orang yang berangkat dari jatuh bangun, tingkat pengertiannya lebih mendalam, berbeda dengan orang yang jadinya instan, sehingga tidak mudah menghargai jerih payah orang. Jadi macam-macam. Jadi kata kuncinya yang pertama itu jadikan introspeksi diri, sehingga komentar-komentar negatif yang datang ke diri kita itu lebih mengedepankan berpikir positif. Kalau berpikir positif itu enak teman-teman, bisa menghasilkan sesuatu yang inovatif, kreatif, terus menjadikan diri kita tuh fokus baiknya tuh seperti apa gitu loh, intinya ke situ. Itu menurut pemikiran dan pengalaman saya. Jadi kritikan itu memang harus kita gunakan sebagai wahana introspeksi diri. Kemudian tips atau kiat yang kedua untuk menanggapi komentar negatif di YouTube, menurut saya yang kedua itu abaikan kalau memang itu tidak membuat nyaman teman-teman. Artinya di sini kita artikan bahwa itu masuk kategori hinaan. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ini kritikan atau hinaan, cacian atau makian. Kan seperti itu. Kalau misalnya nih contohnya orang menghina, kategori hinaan misalnya. Kalau hinaan nih, oh ini kan kurang ganteng nih, oh ini orang kayak gini, kurang menunjang begini fisiknya ini. Ini termasuk masuk kategori bisa jadi hinaan, cacian. Kalau itu sifatnya bukan untuk membangun channel ya sudah, itu diabaikan saja. Tapi kalau misalnya di komentar itu misalnya, saya usul sih dari sekian konten yang sudah diupload, mbaknya itu sebetulnya banyak video yang viral sudah ditonton 5.000 sekian kali tonton. Sudah banyak di titik itu, kenapa bikin beauty atau make up begitu ya. Lebih baik kan fokus yang tadi gitu ya. Yang satunya tadi yang 5.000 kali tonton itu. Nah, itu bukan suatu hal suatu hal yang negatif teman-teman. Sebetulnya itu mengarahkan ke
ke perkembangan channel kita begitu. Ambil contoh nih, misalnya di channel saya tuh kan ada edukasi, ada motivasi ya, intinya ke sana. Kalau pas mahasiswa masuk saya memberikan materi, ya itu memang ketepaan karena sesuai dengan keberadaan channel ini. Salah satunya adalah untuk menunjang pekerjaan, seperti yang saya katakan di motivasi menjadi YouTuber. Pas tepaan kalau mahasiswa itu ada kan, maksudnya kuliah atau istilahnya aktif lah di kampus gitu ya. Kalau misalnya mereka nggak ada kuliah, masa hari-hari gini stay at home saya jejali materi, terus kan kasihan. Mereka kan juga harus menggunakan biaya pakai data untuk melihat YouTube kan, gitu kan. Sehingga saya tidak melibatkan mereka dalam proses pembelajaran di media daring, kan intinya ke sana. Nah, artinya di sini kalau saya amati beberapa uploadan video saya ya, kalau proses proses pemanfaatan media daring YouTube ya, itu pas aktif mahasiswa ada atau peserta didik ada ya bisa banyak. Tapi kalau hari-hari begini kan tidak menutup kemungkinan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jadi begitu teman-teman. Kalau saya terus memaksakan diri materi pembelajaran atau materi pelajaran, terus bagaimana jadinya begitu. Jadi saya berusaha menyesuaikan di mana momen dan peluang yang ada. Nah, artinya ini apa kaitannya abaikan ini hinaan dan lain sebagainya? Ya ada kaitannya, karena setiap masukan itu bisa jadi memang membangun. Kalau memang itu hinaan misalnya berkenaan dengan wajah, berkenaan yang sifatnya itu tidak bisa dipikir secara logis dan tidak ada kaidah nilai-nilai moral yang sekiranya bisa kita kembangkan, yaitu abaikan. Intinya kan kita di dunia per-YouTubean ini ya teman-teman, intinya kan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi atau masukan yang terbaik kan. Ada nilai-nilai moral, ada belajar berbagi pengalaman, bagaimana memetik kalau ini begini, ini salah, ini benar, kan begitu toh intinya. Kalau kita misalnya asal-asalan kan yo eman juga kan kondisi channel kita kan, misalnya kita ngeprank dan lain sebagainya. Apa sih artinya kita itu pinginnya channel kita itu besar, tapi besarnya sesaat, itu pun dari jalan instan, dari hasil prank yang negatif, yang menyesatkan. Nah itu, di sini ini kalau saya katakan di pointer yang kedua, abaikan hinaan. Ya jelas kalau hinaan harus kita abaikan karena memang di situ tidak ada nilai-nilai nilai-nilai moral, nilai-nilai pesan yang sekiranya bisa kita buat pembelajaran bersama. Nah, menurut saya seperti itu ya. Kalau misalnya berkaitan dengan wajah, kurang ganteng, kurang cantik, kurang ini, nggak ada kaitannya dengan konten yang kita kita sampaikan. Kalau misalnya untuk channel kita, baiknya begini Bu, baiknya begini Mas, dikasih orang ketawa misalnya, pokoknya ada seninya biar nggak monoton, ya itu bagus. Tinggal kita bagaimana sih belajar di proses pengeditan, ini mungkin yang perlu ditingkatkan. Sama dengan ini teman-teman, contohnya di video-video saya terdahulu, saya tuh dulu ceritanya belajar di depan kamera tuh kadang materi kuliah otonomi daerah, korupsi di Indonesia, good and clean, pokoknya yang dulu-dulu ya, 1 tahun yang lalu. Padahal jujur juga di kelas itu biasa menyampaikan, tapi di depan kamera langsung jadi ngeblank begitu kan. Kemudian ada beberapa masukan dari peserta yang ada, ibu kok beda ya menyampaikan di kelas, saya bisa humoris, bisa totalitas lah menyampaikan di kelas, bahkan mengisi materi pengembangan kepribadian, leadership dan lain-lain itu, karena selebihnya kan saya trainer gitu kan, biasa. Tapi ujung-ujungnya di depan kamera, nah ketika ada audien memberikan masukan, sepertinya saya harus belajar bagaimana caranya di depan kamera. Nah seperti itu teman-teman, nanti saya buatkan videonya ya, bagaimana berbicara di depan kamera. Nah itu ya, jadi abaikan setiap hinaan ya. Artinya hinaan ini yang tidak ada kontribusinya untuk membangun perkembangan channel kita ke depan ya. Kita kan harus pandai mengkualifikasikan, oh ini hinaan, oh ini kritikan. Kritikan ini benar berkonotasi negatif, tapi ini untuk perkembangan channel kita ke depan, seperti itu ya. Kemudian bagaimana tips dan kiat menghadapi komentar negatif yang ketiga, menurut saya teman-teman, kita itu tidak perlu memaksakan diri membahagiakan, atau tidak perlu memaksakan diri
menyenangkan semua orang begitu. Nah, maksud saya begini, tidak perlu memaksakan diri untuk menyenangkan semua orang, karena setiap orang ini kan mempunyai 1000 bahkan uh, miliatan selera ya, apalagi di dunia per-YouTubean, video yang diupload oleh seluruh kita semua di dunia ini bisa miliatan ya. Bahkan di beranda itu sangat cepat sekali bergulir ya, video yang kita upload itu cepat sekali. Saya kadang berpikir kemana ya video saya yang kemarin di beranda ada gitu. Itu pun kadang lihat HP milik anak saya begitu kan. Nah, jadi artinya kita tidak perlu memaksakan diri untuk menyenangkan semua orang, tetapi bukan berarti kita itu abe kritikan ya dari orang lain. Jadi tetap ya, kritikan itu saya katakan sangat-sangat berguna sekali teman-teman. Apa artinya hidup kalau tidak ada kritikan? Karena kritikan itu sebagai inspirasi positif kalau kita mampu bisa menangkapnya, karena itu sebagai pemantik ya, semacam sebagai motivasi semangat tersendiri gitu loh. Kalau kita linear terus, kira-kira channel ini apa ya yang perlu dimajukan, apa yang kurang, ini malah jadi repot begitu ya. Tapi ya bisa jadi kalau pemula seperti kita semua, saya dan teman-teman di sana, sampai saat ini alhamdulillah ya masih ada apa namanya, support ya, istilahnya support itu, semangat bu, begini bu, masukan itu ya. Ya alhamdulillah. Tapi kalau suatu saat ya memang kita harus pahami, semakin besar channel tidak menutup kemungkinan kita akan menerima yang namanya dislike atau kritikan yang mungkin saja datang ke setiap hasil uploadan yang kita hasilkan karya itu, terus kemudian kita upload, kan tidak menutup kemungkinan akan menghampiri kita. Jadi artinya memang kita harus siap. Tapi siap di sini tetap berpikir positif. Karena begini teman-teman ya, berpikir positif dalam apapun, termasuk bagaimana mensikapi tips dan kiat menghadapi komentar negatif di YouTube, itu menurut saya mutlak. Karena segala sesuatu tuh kalau kita berpikir positif, menurut saya itu enjoy gitu loh. Kalau berpikir negatif, kita malah nggak bisa berkarya, kita malah ngeblank, malah buntu gitu loh. Karena yang dipikir tuh negatif, energi yang sudah dikumpulkan berkonsentrasi negatif. Jadi lebih baik menurut saran saya teman-teman, apapun yang kita amati, apapun yang kita dengar, apapun yang akan kita laksanakan, itu harus berangkat kepada hal-hal yang membuat mindset kita itu berpikir positif. Dengan positif itu ada imunitas yang menjadikan diri kita itu welcome, senang, happy, sehingga kita itu bisa menjalaninya semua itu dengan enjoy gitu loh. Kalau misalnya ada yang mengatakan enak teorinya begitu, kita melaksanakan susah, iya saya paham. Saya sebagai orang normal juga sempat mengatakan seperti itu. Kadang saya setelah upload, kadang beberapa hari lihat hasil uploadan, kadang begini, kenapa ya saya ini kok ngomong aja. Lah memang bisanya ngomong begitu kan teman-teman. Selama ngomongnya itu mengajak sesuatu yang baik, ya kenapa enggak? Saya berpikirnya seperti itu. Lawang memang kemampuan kapasitas diri seperti ini ngomong kan begitu. Ngomong sama teman-teman begitu kan. Intinya ke sana lah teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada apa ya, ada masukan, saran ya atau kritik begitu kan, itu bisa dimasukkan di kolom komentar di video ini atau di video yang lain yang sekiranya apa begitu. Saya malah senang sekali gitu teman-teman ya, karena kebetulan saya bukan tipe orang yang mudah menyimpulkan sesuatu yang kecil saya besarkan, yang besar harus saya kecilkan, enggak. Jadi kita positif saja ya, seperti itu. Begitu ya teman-teman, tentang tips dan kiat menghadapi komentar negatif. Artinya setelah tips tadi yang saya sampaikan, teman-teman, harapan saya terus berkarya, apapun hasil karya kita. Dengan kita berkarya, dengan kita melangkah, nanti kita akan tahu dan paham apa titik kekurangan yang harus kita tingkatkan demi perkembangan channel kita ke depan. Sampai ketemu ya teman-teman, semoga memberikan manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.